bagaimana seharusnya kita dengan Allah, kedekatan kita, keharmonisan kita, kedekatan kita diukur seberapa paham kita, mengerti Allah itu siapa, Allah itu bagaimana. Baru akan terukur bahwa kita sudah begitu dekatnya dengan Allah, atau mungkin boleh jadi kita hari ini belum kenal Allah. Walaupun seolah-olah kita hari ini sedang menyembah Allah, sedang berusaha dekat dengan Allah, tapi ternyata tidak akan pernah ada Allah di dalam hati kita. Allah belum pernah mewujud dalam kehidupan kita, cuma teori. Ya, salat untuk Allah, infak sedekah semata-mata karena Allah. Boleh jadi itu hanya sekedar teori, belum sampai kepada masuk hakikat yang sebenarnya, karena Allah sendiri masih jauh dari hati kita. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri rabbih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita merayakan guru kita Bapak Ustaz Al-Farisi, Ketua Pembina, Ketua Pengurus, Ketua Umum serta seluruh jamaah Majelis Al-Qur'an yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun, atas segala curahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang tiada terukur, yang menciptakan seluruh makhluk serta menjamin tempat tinggalnya, juga yang mengatur segala rezekinya secara teratur, sehingga tidak ada makhluk ciptaannya kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia mulia yang telah memanusiakan manusia sehingga manusia yang menjadi manusia, yang telah membawa perubahan zaman, yang zaman jahiliyah kepada zaman tauhidiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Al-Qur'an yang telah mendahului. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Al-Qur'an yang telah mendahului mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yuk sama kita ikuti lantunan salat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan salat Nabi segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan salat Nabi dipanggilkan kita yang 10. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد شهيد الكونين والثقلين والفريقين Al-Hikam. Maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanturan surat Nabi di Panduran Bintang ayat 10. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya Rabbi بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد شهيد الكونين والثقلين والفريقين Al-Hikam Syekh Ibnu Ajibah tentang bersandar Hasan Al-Ajibah. Hasan ya? Ya, Syekh Ibnu Hasani Al-Ajibah. Hasan ya? Ajibah. Ajibah. Al-Ajibah. Bersandar kepada sifat-sifat ketuhanan ya, dan berakhlak kepada sifat dengan sifat kehambaan, berakhlak dengan sifat kehambaan. Ya. Baligh maqasidana wasi'al karam. Ya Rabbal Khalqi liman a'udhu bihi siwaka inda hulul hadithil alamin. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana madu ya wasi'al karam. لم يمتلئ قط طه مطلقا أبدا ومن متاع بعشلا في مدى الزمن. يا ربي مصطفى قصاصدنا واغفر لنا يا نشأ قطعتي بمزلة معذبة إن الكبائر في الغفران كلامي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والأهل والصحبي ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والحكم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat Rasulullah yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita dengarkan penjelasan tentang bersandar kepada sifat-sifat ketuhanan dan berakhlak dengan sifat-sifat kehambaan. Bersumber dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Al-Hasani Ajibah, sampaikan oleh guru kita Pak Profesor Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man wa khairu maqama wa ahsanu nadiya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salukal futu wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, para hujjaj, segenap dewan guru, para bapak-bapak haji, para segenap jamaah rutin kajian Senin subuh atau Senin pagi di Majlis Ta'lim Baitul Hikam, Majlis Ta'lim Al-Aqobah. Wabillahi kepada akhinal kiram Al-Ustaz Sulaiman, Bapak Haji Agus Rusbana, Bapak Wandi, Bapak Ramayadi, dan segenap orang tua semuanya, jamaah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi kepada guru kita Bapak Kiai Haji Mamunadung dan segenap dewan guru lainnya yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur kepada beliau semua, disehatkan badannya, dicukupkan segala hal kebutuhan hidupnya, diberkahi ilmunya, kemanfaatannya, jadikan orang-orang yang ikhlas serta ridho, dan Allah jadikan akhir yang mulia, yaitu akhir yang husnul khotimah, amin. Bapak hadirin rahimakumullah, perkenankan Al-Fakir pada pagi hari ini mengajak dialog pendek, dialog sederhana, kajian sederhana tentang bagaimana posisi kita hari ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang segalanya buat kita. Mulai dari bangun kita sampai tidur sampai bangun kembali, rasanya tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Karenanya senantiasa menjadi kajian yang sangat hot kajian, ya, yang up to date kajian kalau bicara kembali kepada soal zat Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Makanya pada momentum di pagi hari ini yang mulia, yang penuh hikmah, kita akan coba sedikit, kita akan kupas bagaimana seharusnya kita dengan Allah, kedekatan kita, keharmonisan kita, kedekatan kita diukur seberapa paham kita, mengerti Allah itu siapa, Allah itu bagaimana. Baru akan terukur bahwa kita sudah begitu dekatnya dengan Allah, atau mungkin boleh jadi kita hari ini belum kenal Allah.
Walaupun seolah-olah kita hari ini sedang menyembah Allah, sedang berusaha dekat dengan Allah, tapi ternyata tidak akan pernah ada Allah di dalam hati kita. Allah belum pernah mewujud dalam kehidupan kita, cuma teori. Ya, sholat untuk Allah, infak sedekah semata-mata karena Allah. Boleh jadi itu hanya sekedar teori, belum sampai kepada masuk hakikat yang sebenarnya, karena Allah sendiri masih jauh dari hati kita. Ya, maka di kesempatan yang mulia ini kita akan coba dari kitab Al-Hikam ini, ada salah satu tema yang cukup fenomenal, at-ta'alluqu bi awsafir rububiyah wa takhalluq bi awsafil ubudiyah. Satu idiomatis kata yang cukup fenomenal. Jadi ada dua idiomatis, yang pertama sifat ketuhanan, yang kedua sifat kehambaan. Jadi ada di satu posisi sifat Allah yang dia berada di atas, dia mulia, dia sempurna, tidak ada kekurangan. Sempurna, mulia, di atas, tidak ada di bawah, tidak ada kekurangan. Kesempurnaan itulah sifat rububiyah. Ya, sementara sifat ubudiyah nggak ada di atas, posisi di bawah. Karena sifat kemanusiaan, sifat kemakhlukan, sifat kehambaan. Apa itu? Ya, lupa, bodoh, dosa, kekurangan, butuh, ya, segala hal yang berada di posisi bawah itu sifat ubudiyah. Nah, lagi bagaimana kita menghubungkannya antara sifat Allah yang berada di atas, yang dia serba mulia, yang dia sempurna, tidak ada kekurangan, sementara kita berada di bawah yang butuh kesempurnaan, butuh sifat-sifat Allah tadi. Bagaimana menyambunginnya? Nyantolinnya bagaimana bahasanya gitu. Kalau kita punya kastop di rumah tuh, kastop itu gunanya untuk nyantolin baju. Bagaimana caranya supaya baju kita nyantol tuh di pasnya itu, bagaimana caranya? Nah ini, jadi insya Allah di hari ini kita akan coba 10 menit saja. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah. Fa idza aradta ayyadhhara judahu 'alaika wa tabsutu mawahibahu ladaika fatahaqqaq bi wasfika wa ta'allaq bi wasfih. Kata Syekh Ibnu Hasani Al-Ajibah, apabila kalian ingin menghadirkan, fa idza aradta, apabila kalian ingin, suka, senang, ayyadhhara judahu 'alaika, ingin menghadirkan bagaimana Allah Maha Murah, Allah memberi tanpa kita minta, Allah memberi lebih apa yang kita minta. Enggak diminta dikasih sama Allah, kita minta sedikit dikasih lebih sama Allah. Bagaimana menghadirkan sifat jud ini di dalam hidup kita supaya wujud sifat judnya Allah, sifat murahnya Allah, sifat memberinya Allah hadir dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana caranya? Wa tabsutul mawahibahu ladaika. Lalu bagaimana caranya supaya sifat mawahib, murahnya Allah, dermawannya Allah, sifat memberinya Allah ini tabsut, basat. Jadi tanpa dibatasi, ya, begitu luasnya. Jadi jangan sampai ada berpikiran, oh boleh jadi hari ini Allah sedang tidak berpihak kepada saya, hidup saya susah, segala apa yang saya minta nggak wujud, saya berdoa berkali-kali, berulang-ulang, bahkan ribuan, dan bukan lagi di siang hari, di tengah malam pun saya berdoa, kok belum ada yang wujud, ya, belum wujud di dalam kehidupan kita. Ada apa, gerangan apa? Nggak mungkin Allah salah, nggak mungkin Allah itu nggak sesuai dengan janjinya, nggak mungkin Allah itu ingkar dari janjinya. Mustahil bagi Allah itu kalau ingkar, mustahil kalau Allah tidak mewujudkan janjinya. Lalu kenapa tidak muncul judnya Allah dalam hidup kita, tidak muncul mawahibnya Allah dalam kehidupan kita? Ada yang salah teorinya, ada yang salah konsepnya, boleh jadi rumusnya salah, ya. Makanya kita akan coba bahas nih.
Pertama yang beliau sarankan kepada kita, kita menintrospeksi dulu kepada diri kita dulu. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan guru, jangan salahkan sahabat, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan istri kita, anak kita salahin, lingkungan kita salahin juga. Ini gara-gara ketua DKM nih, gara-gara ketua pengajian nih, gara-gara teman saya, bukan, tidak ada yang salah. Kembali dulu muhasabah diri kita. Pertama apa yang kita harus kembali? Fatahaqqaq biwasfika wa ta'allaq biwasfih. Tadi saya jelasin di awal. Sinerginya bagaimana mensinergi, menyantolin supaya hubungan antara sifat Allah yang mulia dengan sifat kita yang hina. Bagaimana cara nyantolinnya? Itu yang pertama. Itu pikirin hakikat itu. Ya, fatahaqqaq biwasfika. Ya, bagaimana caranya supaya kita berada di posisi Allah tinggi, posisi Allah mulia, posisi Allah tidak butuh. Bagaimana caranya? Cantolin sifat kekurangan kita. Allah Maha Kaya, ya Ghaniyu, Allah Maha Kaya. Sementara kita wa annal fakir, saya miskin, susah, melarat, menderita, butuh sama Allah. Allah fakir, ya Ghaniyu, Allah yang Maha Kaya, wa anal fakir. Itu dulu tuh, ya. Kalau yang namanya kaya butuh nggak kepada orang fakir? Yang namanya Maha Kaya butuh nggak kepada orang lain? Bagi Allah nggak butuh, karena Allah Ghani, ada orang kaya, manusia kaya, bukan kaya, diberikan kaya oleh Allah. Yang sejatinya Maha Kaya adalah Allah. Ada orang kaya, konglomerat, orang hidupnya banyak harta, bukan kaya, dititipkan harta, dititipkan kesenangan hidup, dititipkan keluasan rizki. Hakikatnya dia adalah fakir, dia adalah miskin. Bagaimana dia miskin? Besok ketika Allah ambil hartanya, Allah ambil jabatannya, saya mau tanya, melarat nggak? Habis nggak? Selesai. Tapi Allah siapa yang mengambil kekayaannya? Yang merubah status Allah dari Maha Kaya menjadi fakir siapa? Nggak ada yang bisa. Abadi di alam Maha Allah. Nyantolin dulu tuh. Jadi jangan pernah merasa diri kita cukup, merasa diri kita kaya. Yang kaya Allah, kita cuma dititipin kekayaan. Esok kalau Allah mau ambil, saya mau tanya, diambil nggak sama Allah? Yang gagah perkasa, dititipkan gagah, dititipkan cukup. Kalau besok Allah mau ambil, selesai sudah. Dititipkan jabatan, jangan sok, jangan mentang-mentang sedang berkuasa, sedang jabatan, disikat orang habis. Ya, ngomong asal jeblak. Mau suka mau kagak, orang mau marah bodoh amat, terserah. Ya, punya undang-undang, punya peraturan yang dia buat di perda-perda, perpu, ya. Undang-undang yang sengaja dia buat untuk menjatuhkan rakyat, membuat sengsara rakyat. Hati-hati. Padahal hakikat yang sebenarnya Allah yang Maha Kaya sedang titipkan jabatannya agar ia mengerti bagaimana menjadi seseorang yang dititipkan kaya menjadi amanah. Itu yang pertama, Pak. Baik, fatahaqqaq judulnya ya. Jadi kembali dulu dengan sifat Allah, pahami dulu sifat Allah, kemudian baru kembali kepada sifat kita. Cantolin itu wa ta'allaq biwasfih. Yang kedua, kama abana zalika biqauli radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam syairnya, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Syair yang pertama ya, ini dari saya Ibnu Ajibah. Kata beliau, kun, posisikan dirimu, jadikan dirimu kun, ya. Kita ubah diri kita ubah mindset berpikir kita, memposisikan diri kita dengan Allah
Apa? Bi'ausofi rububiyatihi, dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita hari ini sudah boleh hari ini sering-sering volumenya, frekuensinya lebih banyak menyifati diri kita dengan sifat Allah. Sifat kesempurnaan. Ya, sifat kemuliaan. Ya, bi'ausofi rububiyah muta'alliqan. Artinya apa? Ketergantungan kita, kebutuhan kita terhadap sifat Allah yang sudah harus menyatu dengan diri kita. Jadi kalau kita sudah menyatu dengan Allah yang Rob, yang Goni, yang kaya, maka jangan pernah merasa miskin. Tidak lagi butuh kepada selain Allah. Karena apa? Udah ada yang nge-backup kita. Siapa? Yang mencukupi kita, saya mau tanya siapa? Yang memberi kesempurnaan kepada kita? Ayo coba. Siapa lagi selain Allah? Yang memberi makan kita hari ini, dialah Allah. Mencukupi kebutuhan kita, istri kita, anak kita, sandang pangannya dan papannya, dialah Allah Al-Ghani. Jadi jangan lagi berhajat kepada manusia. Kalau meminta kepada Allah, Allah cukupkan. Meminta kepada manusia, kita akan kecewa. Yang ada kecewa, ya. Wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Lalu wujudkan tahqiq, mutahaqqiq. Bagaimana kita berusaha mewujudkan, mengimplementasi, merealisasi ya sifat-sifat ketuhanan tadi dengan menyatu dengan sifat kehambaan. Wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan. Sederhananya begini. Ini sederhananya ya. Ini saya gambarkan 7 sifat ketuhanan dengan plus dengan 7 sifat kehambaan. Kita dalam kegiatan setiap hari ini mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tidur, bekerja, beraktivitas, melakukan segala hal, kemudian tidur kembali. Bagaimana caranya supaya sifat ketuhanan tadi dengan sifat kehambaan ini berada di posisi yang saling membutuhkan. Kita membutuhkan kepada sifat kemuliaan, sifat ketuhanan. Enggak mungkin kita berdiri sendiri sifat kemanusiaan, sifat kehambaan. Karena kita adalah satu fakir, butuh kepada Allah. Kita jahil, kita bodoh, tidak mengerti apa-apa. Walaupun profesor, doktor, bodoh, tidak mengerti apa-apa. Yang pinter, yang alim adalah Allah. Ya. Kemudian ya mudabbir, Allah yang maha mengatur. Yang berarti kita al-ajiz, kita itu lemah. Kita mendesain masa depan kita. Saya nanti kalau sudah sekolah, SD, naik, SMP, selesai, SMA, selesai, S1, selesai S2, bekerja, punya duit, punya gaji, beli rumah, beli mobil, punya pernikahan. Kan begitu, kita desain hidup kita. Seperti itu. Syukur. Itu kita yang mau. Kita yang berencana, kita yang berhajat. Tapi dialah Allah Al-Mudabbir. Dia yang mengatur, dia yang mendesain hidup kita. Di posisi kita hari ini sekarang menjadi seorang hamba saja, kita sudah bersyukur kepada Allah. Paham maksudnya, Pak? Kalau ada rencana ke depan, berpotensi rencana itu gagal, jangan kecewa. Karena rencana itu maunya kita. Belum tentu maunya rencana kita dulu ketika masih hidup, awal kali kita hidup, kecil, kemudian remaja, dewasa, kemudian berumah tangga. Maunya kita adalah dari kecil sampai kita meninggal itu pengennya senang-senang saja. Betul? Bahagia-bahagia saja, semua harapan terwujud, semua cita-cita terlaksana, itu harapan manusia. Tapi ingat, adakah zat yang mengatur kita?
Al-Mudabbir, dialah Allah yang maha mengatur. Sementara kita adalah Al-Ajiz, makhluk yang lemah, tak berdaya, tak punya kuasa apa-apa. Lihat, yang pertama, seringkali ucapkan minimal 1 menit menjelang kita beraktivitas. Yang pertama, 7 sifat ketuhanan dibarengi dengan sifat kehambaan. Zikirnya nih Pak, zikirnya. Jadi pagi baca 3 kali, berangkat baca 1 kali, menjelang tidur baca 1 kali. Ya katakan 3 menit lah, nggak usah lama-lama. Kalimatnya bagaimana? Yang pertama, ya Razzaq anal fakir ilaika. Sederhana apa kalimatnya Pak? Masukkan dulu, sugesti dulu sifat Allah, sifat ketuhanan yang agung, yang mulia, yang memberi, yang tanpa batas. Kalimat yang pertama ucapkan, ya Razzaq anal fakir ilaika. Yang pertama, ya Razzaq, engkau yang maha memberi rizki. Anal fakir ilaika, saya butuh, saya fakir, saya butuh kepada engkau. Ya Razzaq anal fakir ilaika. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Qawiyyu, engkau yang maha kuat, engkau yang memberi kekuatan tanpa batas. La haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan upaya kecuali engkau ya Allah. Masukkan kalimat itu ke dalam hati kita. Sugesti ke dalam relung hati kita. Ya, masukkan ke dalam otak kita, ke pikiran kita, ke hati kita. Biar nuansa kalimat itu masuk, menyatu dalam diri kita. Nggak ada lagi yang qawi, nggak ada lagi yang Razzaq kecuali Allah. Ya Razzaq anal fakir ilaika. Ya Qawiyyu la haula wala quwata illa bika. Ya Alim, wahai engkau yang maha alim, yang serba tahu, enggak ada yang tidak tahu, tidak ada yang tersembunyi setitik pun di jagat raya ini. Dari ujung timur laut sampai ujung barat laut, ujung timur ya, dunia ini sampai ketemu ke ujung barat lagi, di setiap titiknya tidak ada yang Allah tidak tahu. Setiap goyangan daun di seluruh jagat raya ini, tidak ada yang tidak Allah gerakkan itu. Ya, lewat anginnya. Tidak ada yang tidak masuk di dalam Lauh Mahfuz, dalam catatan Allah. Tidak ada makhluk yang bergerak 1 tangan. Tidak ada yang berkedip di 1 mata manusia, makhluk seluruh jagat, kecuali Allah yang menggerakkan kedip matanya. Maha dahsyatnya Allah. Ya Alim, dialah yang maha serba tahu. Sementara kita apa? Ya, alimni fa inni jahil. Ya Rabb, alimni, ajarkan saya, buka cakrawala pikiran saya tentang kekuasaanmu. Fa inni jahil, karena saya bodoh ya Allah. Saya tidak mampu, nggak punya apa-apa. Ya Alim, alimni fa inni jahil. Ya Alim yang maha mengetahui, alimni, ajarkan saya, pahami saya, fa inni jahil, karena saya bodoh. 3 kalimat. Menyantolkan sifat Allah dengan sifat hamba. Sifat Allah Qawi, sifat Allah Razzaq, sifat Allah Alim, sifat hamba fakir, sifat hamba la haula wala quwata illa billah, sifat hamba jahil. Sambungin Pak. Ya, yang keempat, ya Ghaniyyu, ya Rabb, engkau maha kaya. Tidak ada di jagat raya ini yang hari ini mampu menghidupi dirinya. Kau kasih lebih, dia kasih kaya, engkau kasih kaya kepada mereka. Mereka taat kepada engkau, kau kasih kaya. Yang kafir, yang ingkar kepada engkau juga kau kasih kaya. Karena engkau al-Ghaniyyu, engkau yang maha kaya.
Yang sholat dikasih kaya, yang enggak sholat juga dikasih kaya. Betul nggak kira-kira Pak? Yang sholat dikasih miskin, yang enggak sholat tambah belangsak. Ya tambah miskin Pak. Jadi sama-sama. Jadi Allah nggak milih, ya sholatmu, yang enggak sholatmu, ya tetap dikasih miskin. Ya, karena miskin itu sifat kehambaan. Jadi yang sudah melekat dengan seorang hamba, seorang makhluk, ya sifat kebodohan, sifat kemiskinan, sifat kekurangan, sifat kelemahan. Harus diakui itu. Jadi kalau kita dibilang miskin, jangan marah. Saya mau tanya, kalau bilang miskin banget loh, marah nggak Pak? Dikatain miskin, kita marah nggak? Ya emang kita miskin. Ya kalau kita bilang miskin dibilang kaya tuh baru marah. Kaya banget loh. Ya tahu kita miskin dibilang kaya, marah Pak. Kan begitu bahasanya. Sifat-sifat kehambaan ini yang seharusnya sudah menyatu, melekat di dalam diri kita, di dalam sanubari kita. Artinya apa? Agar supaya jangan terjadi kita manusia yang melampaui. Kalau Allah Maha Kaya, Dia pantas memberi kaya. Tapi kita fakir, nggak mungkin kita tidak butuh kepada Allah. Kan begitu Pak? Baik. Yang kelima, ya mudabbir. Wahai engkau yang maha mengatur. Dari dabbarot, tadbir. Dabbaro yudabbiru tadbir, bahwa mudabbir. Ya, isim fa'il. Mudabbir, dialah Allah yang zat mengatur, mendesain. Ya. Jadi manusia belum lahir, manusia sudah dibuat prototipnya. Sinaps apa namanya? Kalau sinetron itu dibuat sinapsisnya dulu tuh, apa namanya? Rangkuman dulu. Ini saya mau bikin sinetron begini nih. Itu udah dibuat, Pak. Ya, dibuat desain itunya apa namanya? Jadi alur ceritanya udah dibuat, Pak. Sinapsis namanya ya. Sudah dibuat sinapsisnya. Kalau kita baca sinapsis itu soalnya udah nonton satu tayangan. Nah, manusia itu sudah ada sebelum lahir sama Allah dibuat. Allah menciptakan si A ini udah dibuat sinapsis sama Allah. Dari mulai hidupnya, matinya, rezekinya, jodohnya, miliknya sudah dibuat sama Allah, Pak. Jadi jangan khawatir, nggak bakal ketukar milik kita. Jangan khawatir, rezeki kita hari ini nggak bakal ketukar sama orang lain. Jadi biasa saja hidup. Jadi kalau ada tetangga kita hari ini orang kaya, ya wajar karena dia sedang diberikan kekayaan, sudah waktunya, pada saatnya, karena sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Hari ini kita sedang susah, jangan pesimis karena emang waktunya kita hari ini susah. Loh kok susahnya sampai akhir? Ya nggak apa-apa karena memang di catatannya kita dibikin susah sampai akhir hayat. Saya mau tanya, terima apa protes? Terima apa protes? Protes sama siapa? Hah? Begitu maksudnya Pak. Ya. Jadi cuma simbol saja kayak itu. Simbol, label, hakikatnya tetap kita adalah hamba. Tinggal tergantung nanti ketika menghadap Allah, si miskin datang kepada Allah, si kaya juga datang kepada Allah. Sama-sama menghadap. Yang si miskin cuma satu pertanyaan. Pertanyaannya nggak banyak-banyak. Mau ditanya harta kagak punya. Ya, ditanya harta kagak ada. Jadi apa yang ditanya? Ngapain aja lu hidup? Ternyata dia ahli ibadah. Udah nggak usah banyak-banyak kata Allah kepada malaikat. Kenapa? Capek nanya orang miskin mah. Kalau gitu bagaimana? Lemparin aja udah ke surga, Pak. Dilemparin ke surga, Pak. Enak nggak, Pak? Enak. Nah kalau si kaya ditanya, mulai ditanya pertama. Itu yang di sono ditanya sama Allah dari mana? Punya siapa? Dikemanain? Terus dikasih siapa aja? Pertanyaannya banyak, Pak. Kan sudah ada sinetronnya, Pak. Orang punya kampak aja. Ketika ada sebuah peristiwa, ada orang kaya di kampung itu meninggal.
Dia sayembara. Ayo, ada siapa di antara kalian yang mau nemenin saya 40 hari di makam saya? Bikin sayembara tuh keluarganya. Jadi ada orang kaya mati, keluarganya bikin sayembara. Siapa saja yang berani nemenin almarhum 40 hari di makamnya, dikasih uang 500 juta, Pak. Nggak ada yang mau, Pak, orang, Pak. Ada yang mau nggak? Wah, gak ada yang mau, Pak. Kebangetan 40 hari. Nemenin orang mati di kuburan, Pak. Allahu Akbar. Di dalam lagi, Pak, di keduk. Nggak ada yang mau, Pak. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang hidupnya memang bener-bener susah. Susah beneran. Punya modal kampak hidupnya buat makan, menghidupi dirinya dan ibunya. Jadi makan cuma modal kampak doang, Pak. Dia bawa kampaknya ke hutan, dia nyari kayu diikat, dijual buat makan tiap hari. Cuma kampak modal hidupnya. Dia bilang gini lah, daripada hidup gua susah, lebih baik gua mendingan masuk aja ke liang lahat dah. 40 hari lumayan 500 juta. Kan begitu pemikirannya, Pak. Nekatnya anak muda, mau bikin perjanjian tanda tangan, Pak. Akhirnya apa? Kampaknya dia bawa, karena itu satu-satunya modal dia masuk, dikuburin sama-sama. Ya, sementara yang almarhum yang meninggal itu di liang lahatnya, dia di sebelahnya, Pak. Ya, di satu lobang. Ditutup, ditungguin sama orang 40 hari di atasnya, Pak. Setelah 40 hari nanti dibongkar, Pak. Apa yang terjadi di hari pertama? Yang ditanya bukan almarhum yang meninggal, tapi dia yang ditanya. Ini malaikat salah nanya nih, Pak. Kata dia, ngapain lu di sini? Apa yang ditanya? Ini kampak punya siapa? Kampak doang yang ditanya, Pak. Dia jawab, kampak dari seorang, orang kasihan sama saya. Karena saya orang susah, ditanya. Digunain buat apa? Buat nyari kayu. Itu pertanyaan, Pak, setiap hari nggak selesai, Pak. Sampai mulai dipertanya sampai besoknya nggak selesai. 40 hari pertanyaan cuma kampak, Pak. 40 hari pertanyaannya cuma soal kampak, belum yang lain. Makanya dia kaget, Pak, kalau kampak aja 40 hari, bagaimana motor, bagaimana mobil, bagaimana aset-aset yang lain, Pak. Makanya ketika 40 hari dia buru-buru pas selesai, Pak, dia ketok-ketok, digali sama orang yang di atas, dia kabur, Pak. Dia bilang, Mas, ini 500 jutanya bagaimana? Ambil aja buat ente dah. Saya kagak perlu. Kenapa? Repot pertanyaannya, katanya 500 juta tuh. Tobat dia, Pak. Kagak mau nih asli, Pak. Tuh 500 juta bagaimana pertanyaannya? Kampak aja 40 hari, Pak. Bisa bertahun-tahun pertanyaannya. Kabur dia, Pak. Kagak mau lagi. Nggak mau ngambil 500 juta. Kenapa? Takut pertanyaanku kubur. Bayangin, Pak. Ya, Bapak hadirin rahimakumullah, ada hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Bagaimana cara kita hari ini berafiliasi, cara berpikir kita, sambungkan kebutuhan kita tidak lagi kepada yang lain, hanya kepada Allah semata. Jangan pernah tinggalkan Allah satu detik pun dalam benak pikiran kita. Jangan pernah condongkan hati kita kepada yang lain selain Allah. Jangan pernah memandang selain kepada pandangan kepada Allah. Jangan lain berpikir selain hanya berpikir tentang Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah pasti akan luruskan hidup kita. Allah akan cukupkan. Maka konsepnya tadi sederhana di atas, Pak. Ya, kenapa Allah belum mewujudkan dermawannya kepada kita? Allah belum mewujudkan setiap doa-doa kita. Allah kabul doa kita. Lebih cenderung banyak doa kita, tapi doa kita saat itu pula sampai ke berapa lama belum ada yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta hidup sederhana, ya Allah selesaikan urusan kaya, enggak selesai. Kan begitu? Allah cukupkan seluruh kebutuhan hidup saya, enggak cukup kebutuhan hidup kita. Allah, saya minta cuma sukseskan anak saya, anaknya kagak ada yang sukses. Enggak ada yang sesuai dengan harapannya. Jadi apa-apa yang kita minta senantiasa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah dalam konsep kita. Bagaimana caranya tadi? Itu, Pak. Fatahaqqaq biwasbika wa ta'allaq biwasbih. Hanya berpikir tentang sifat kemuliaan tentang Allah, wujudkan itu dalam kehidupan kita. Itu maksudnya, Pak. Maksudnya apa? Allah Maha Kaya, berarti kita kaya. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah yang Maha Kaya, jangan lagi berpikir kepada makhluknya.
Itu maksudnya. Kalau Allah qawi, Allah maha kuat. Yang menguatkan saya hari ini, yang menguatkan jiwa saya, fisik saya, menguatkan hidup saya, memberi kekuatan dalam kehidupan saya, berarti Allah maha qawi. Kita dekat dengan Allah yang maha qawi, yang backup kita bukan jenderal, bukan presiden, kecil jenderal, kecil RT mah. Yang besar adalah Allah yang maha qawi. Berarti kita nggak butuh kepada yang lain, karena Allah sudah cukup nggak backup kita. Itu Pak, masukkan asumsi tentang Allah ke dalam hati dan benak kita. Baru hidup kita sesuai dengan Allah. Apa yang kita mau. Lihat para aulia. Dia hidupnya pasrah 1000% kepada Allah. Allah mau bilang merah, Allah mau ajak kulon, mau ajak ketan, mau ngidul. Mereka semuanya pasrah sama Allah. Makanya ketika sekali waktu para wali berdoa, para nabi berdoa, orang-orang soleh berdoa, nggak ada yang tidak wujud, pasti wujud. Ya Rob, pasir jadiin beras. Pasir jadi beras. Bukan sakti dia. Bukan hebat doanya. Tapi yang maha hebat dialah Allah. Dia suci hatinya. Dia bersih hatinya. Dia sandarkan diri dan sifat kekurangannya kepada sifat yang mulia kepada Allah. Makanya ketika dia bilang, ya Rob, ini pasir jadiin beras biar bisa dimakan oleh orang fakir. Maka sekejap mata pasir jadi beras. Ya Rob, ini batu-batu yang nggak ada fungsinya, yang fungsinya ada tapi tidak berharga, jadikan dia emas. Maka sekejap mata batu jadi emas dengan izin Allah. Bisa begitu? Bisa. Coba aja Bapak sarang tuh batu jadi emas, bawa ke pasar jadi emas Pak. Maksudnya jual, beli emas, begitu maksudnya. Emang kita wali Pak ya. Ya kalau Sunan Bonang dengan tongkatnya berkepala emas, ketika Sunan Kalijogo masih rampok, pengen emas. Hei, bapak-bapak tua, saya pengen tongkat Anda, karena tongkat Anda kepalanya emas. Oh, Anda pengen tongkat saya emas? Pengen. Tuh lihat tuh, dia tunjuk itu buah pohon, ternyata buahnya pasti tunjuk sama tongkatnya jadi emas semua. Apa kata Sunan Kalijaga? Oh, kalau gitu tongkat Anda bisa merubah sesuatu jadi emas. Saya nggak butuh pohon itu jadi emas, saya nggak butuh kepala tongkat Anda dari emas, saya butuh tongkat Anda. Ya kalau begitu sudah dah, ini tongkat saya tungguin aja di situ dah. 7 tahun dia tidur, dia zikir di kali, makanya Sunan Kalijogo. Ya, dia butuh tongkatnya, ternyata ada yang lebih hebat dari tongkat. Siapa? Ya bosnya Sunan Bonang. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita cari hari ini emas Allah, harta Allah. Ayo coba saya bertanya, rezeki Allah apa Allahnya? Yang kita uber, yang kita cari, yang kita cantolin sifat kepada diri kita, hartanya, kekayaannya, apa Allahnya? Bisa? Caranya? Nah ini yang bingung. Ya sholat itu namanya kita butuh Allah. Soal nanti saya mau dikasih rezeki, saya mau dikasih kaya, saya mau dikasih, terserah Allah itu. Pasrah saja, sami, nawa, atau nah. Sudah selesai, mengapain? Jadi besok kalau kita gagal usaha, nggak kecewa. Gagal ngedidik anak kita jadi anak soleh, nggak kecewa. Gagal hidup kita nggak jadi orang kaya, oh masa bodoh. Karena Allah yang ngatur. Betul? Bisa begitu? Memposisikan diri kita serendah-rendahnya, memposisikan Allah setinggi-tingginya. Kita cantolin sifat yang rendah kepada sifat yang sempurna. Begitu maksudnya Pak. Baca tadi, ya Rozak anal fakir ilaika. Ya Rozak anal fakir ilaika. Bisa nggak kira-kira Pak? Ayo kita ikuti. Ya Rozak anal fakir ilaika. Ya Qawiyu la haula wala quwata illa bika. Ya alimu alimni fa inni jahil. Ya Ghaniyu anal muhtaj ilaika. Ya Ghaniyu anal muhtaj ilaika. Ya mudabbiru dabbir amri ma fa inni ajiz. Yang terakhir, ya syafi
Ya zat yang menyembuhkan, isfi fa inni marid. Ya Rob, engkau yang menyembuhkan karena saya sakit. Tuh, kalau sakit begitu berdoanya Pak, wiridnya. Ya Syafi, isfi fa inni marid. Engkau yang menyembuhkan, saya sakit, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Dan yang terakhir, ya Ghaffar, engkau yang maha pengampun. Tidak ada yang memberi ampun kecuali engkau. Ighfirli, ampuni saya. Fa inni muznib, karena saya hamba-Mu yang berdosa. Kalau agak ribet witirnya, zikirnya, kalimatnya agak panjang, ada yang pendek. Cukup 1 menit. Ini boleh dicatat. Silakan Pak, ini saya boleh rangkum dari beberapa kitab Pak. Dan ini boleh diamalkan, silakan. Ya, menjelang tidur, pada saat bekerja, pada saat sedang nganggur, zikirkan di hati, luapkan di dalam hati kita, biar lidah kita basah dengan zikir ini. Insya Allah kita satukan kekurangan kita dengan maha sempurnanya Allah. Pasti Allah jadikan kita orang-orang yang sempurna. Dicukupkan segala hal yang menjadi kebutuhan kita. Apa kalimatnya? Yang pertama, ya Razaqul Fakir. Ya Razaqul Fakir. Ya Allah yang memberi rezeki kepada yang fakir, kepada kita. Ya Razaqul Fakir. Sederhana Pak. Kalau tadi kan ya Ghaniyu anal muhtaj ilaika, agak panjang Pak, agak ribet. Ya Qawiyyu la haula wala quwata illa bika, agak panjang. Ya Syafi isfini fa ini marid, ribet, bisa 10 menit tuh. Kelamaan kita mau berangkat kerja, kata istri kita, ngapain sih Bang lama banget? Wirid dulu kata Ustaz Husain nih. Kelamaan Pak. Nah yang cepet nih. Ya Razaqul Fakir. Yang pertama, ya Razaqul Fakir. Yang kedua, ya Qawiyyad Dhaif. Ya Qawiyyad Dhaif, yang zat maha kuat, ya menguatkan yang lemah. Ya Qawiyyad Dhaif, yang kedua. Yang ketiga, ya Alimal Jahil, zat yang maha pinter, ya alim, yang mengajarkan kepada yang bodoh. Kita bodoh, Allah alim. Ya Alimal Jahil. Yang keempat, ya Ghaniyal Muhtaj, dia Allah yang maha kaya, yang memberi kaya kepada yang butuh. Yang nggak butuh nggak dikasih kaya. Berarti kita kalau hari ini nggak kaya, berarti kita nggak butuh kaya. Jadi kita betulnya orang kaya. Jangan ragu-ragu Pak. Ya, kita hari ini fakir harta, karena kita nggak butuh harta. Berarti kita goni, kita kaya. Betul. Bisa masukkan sugesti itu dalam hati kita, bisa. Oh, insya Allah gimana? Jangan insya Allah, emang harus dimasukkan sugesti itu ke dalam diri kita. Kenapa? Nanti kita nyalain Allah. Orang saya fakir, ya Allah, engkau maha kaya, di mana engkau kaya? Kok saya fakir? Allah disalahin. Enggak bisa begitu Pak. Ya. Dan yang kelima, ya Mudabbirul Ajiz. Ya Mudabbirul Ajiz. Ya Mudabbir, yang mengatur masa depan, yang mengatur perjalanan hidup manusia. Al-Ajiz, saya rendah ya Allah, saya lemah, nggak bisa mengatur hidup, nggak bisa mendesain hidup, nggak bisa saya membuat strata supaya hidup saya sukses, nggak bisa kecuali Engkau ya Allah. Ya Mudabbirul Ajiz, Allah yang mengatur hidup saya. Kemudian yang keenam, ya Syafi al-Marid, wahai zat yang menyembuhkan saya yang sakit. Jadi ya Syafi al-Marid. Yang ketujuh, ya Ghafarul Muznib, zat yang memberi ampun, memberi maaf kepada yang berdosa. Ayo sama-sama kita baca 7 kata kalimat rububiyah, sifat rububiyah dan sifat ubudiyah yang dicantolin menjadi satu dalam kalimat zikir, cukup 1 menit. Ya Razaqul Fakir, ayo. Ya Qawiyyal Dhaif, ya Alimal Jahil, ya Ghaniyal Muhtaj, ya Mudabbirul Ajiz, ya Syafi al-Marid, ya Ghafarul Muznib. Satu kali lagi Pak ya, biar ingat. Ya Razaqul Fakir, ya Qawiyyad Dhaif, ya Alimal Jahil, ya Ghaniyal Muhtaj, ya Mudabbirul Ajiz, ya Syafi al-Marid, ya Ghafarul Muznib. Alhamdulillah.
Ya, demikian barangkali kajian kita hari ini, sederhana saja, singkat saja. Insya Allah mudah-mudahan dari hal yang paling kecil, dari kajian yang sederhana, silakan bapak-bapak menambah wawasan dengan berbagai macam tempat dan para guru-guru, para masyayikh. Insya Allah mudah-mudahan semakin apa yang kita pahami dan masuk ke dalam hati kita, kita pasrahkan sama Allah, pasti Allah yang memahaminya. Amin. Allah yang memudahkan kita melaksanakannya. Amin. Kita nggak mampu apa-apa atas ilmu. Kita tidak punya daya apa-apa atas segala kekuatan, nggak bisa. Ilmu adalah punya Allah. Ilmu adalah cahaya Allah. Kalau Allah masukkan cahaya itu ke dalam hati kita, cahaya itu adalah murni ke dalam hati kita, kepada hati kita yang tidak kotor, yang tidak musyrik, yang tidak berdosa, yang tidak jahil. Sucikan hati, nur itu baru masuk, karena cahaya itu adalah ilmu. Mudah-mudahan ketika kosongnya hati kita dari sifat kekurangan hamba, maka yakin akan masuk sifat kemuliaan Allah. Pasti Allah akan senantiasa berpihak kepada kita dalam hidup kita. Amin. Sampai menjelang akhir hayat kita, Allah berpihak kepada kita. Allah selamatkan kita dari tipu daya iblis dan antek-anteknya. Sampai menjelang terakhir, detik-detik terakhir ketika sakaratul maut, berpuluh-puluh iblis yang berwajah-wajah guru-guru kita, berwajah orang-orang yang kita cintai. Dia menjadi istri kita, menjadi anak-anak kita, menjadi cucu-cucu kita. Yang dia datang wajahnya kepada kita, dia bilang, saya adalah gurumu, saya adalah temanmu, saya adalah sahabatmu. Dia bilang itu kalimatnya salah, itu syahadatnya salah, ini yang benar. Maka kita pasti akan ikut kepada mereka. Karena dalam posisi kita darurat pada saat itu. Itulah sakaratul. Makanya Allah mahawin alaina fi sakaratil maut bi qauli la ilaha illallah. Amin. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan zikir tadi bisa dibaca tuh Pak. Mau berangkat kerja, beraktivitas, kemudian ketika sedang bekerja, sedang tidak berlaku apa-apa, kemudian menjelang tidur baca 3 kali dalam satu hari. Insya Allah ya kita bisa melaksanakannya. Amin. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian jamaah sekalian penjelasan tentang bersandar kepada sifat-sifat Tuhan dan berakhlak dengan sifat-sifat Tuhan. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa kita manusia yang sama-sama tidak ada kekuatan dan daya apapun kecuali kekuatan dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian, dan akhirnya barangkali ada yang mau ditanyakan, kami silakan. Cukup Pak? Alhamdulillah. Jemaah sekalian, seiring waktu beranjak siang, oleh karenanya yuk sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis, diawali dengan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa bersama kebersihan majelis ini diri kita semua. Oleh karenanya, tugas yang ada di bawah sekalian untuk meletakkan tentang sana dan jangan lupa pula kita daripada tidak pulang dengan sholat doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Haji. Sehat-sehat Pak Haji ya. Alhamdulillah. Umur sehat.
Pak Haji Marun mah di mana aja ada nih mah rajin. Mana aja ada deh. Ini sama nih Pak Giran ini. Masyaallah. Jihad ini mah mujahid. Luar biasa. Barakallah nih Bang Del ini. Masyaallah. Bin mujahid muda nih. Barakallah. Insyaallah insyaallah. Sehat Pak Remadi nih rajin banget nih luar biasa. Ya salam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur